Ini yang sok-sok suci, sok-sok paling benar. Ketika orang lain tekun, bekerja, kemudian diusilin, kamu itu kerjanya ngurusi dunia aja. Lah kan di dunia, tugasnya ngurusi dunia. Tetapi supaya benar ngurusi dunia, kita ini sudah dikasih bekal, yaitu bekal akhirat. Jadi akhirat itu bukan nanti, akhirat itu awal kita. Makanya kita berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi kita itu berasal dari akhirat. Didatangkan ke dunia, udah selesai balik lagi ke akhirat. Akhirat itu bahasa Arab, artinya terminal terakhir, sekaligus juga terminal awal. Makanya jangan menjadi orang yang latah. Begitu ada orang meninggal, langsung kalian bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kita juga nggak ngerti dengan ucapan itu. Karena itu bahasa Arab, kita menganggap asal Arab itu doa. Kan gak sedikit sekarang umat Islam menganggap innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seakan-akan doa untuk orang yang mati. Kan konyol. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Sadari ya. Wa inna ilaihi rajiun. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Betul kita berasal dari Allah, tidak bisa dibantah lagi. Apakah semua yang berasal dari Allah akan kembali secara otomatis kepada Allah? Ya belum tentu. Yang tahu jalannya, ya baliknya ke Allah. Yang nggak tahu jalannya, ya entah kemana. Makanya innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna illah, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Ya kita menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau kamu menuhankan rumahmu, ya kamu juga nggak balik-balik ke Allah, ya tinggal saja di situ, muter-muter. Ya berpisah tubuh dengan ruh berpisah. Tetapi keterpisahan itu tidak membuat dia pulang. Tubuhnya kembali ke tanah, yes. Tetapi apakah ruh yang ditiupkan ke dalam tubuhnya itu kembali lagi? Belum tentu. Jadi asal dari Allah dan akan kembali kepada apa yang dia pertuhankan. Kan masuk akal. Itu teks bahasa Arabnya begitu. Jadi tidak ada kata-kata doa di situ. Oleh karena itu maka ya asal kita adalah Allah, tempat akhir perjalanan kita juga Allah. Jadi akhirat itu apa? Akhirat itu adalah terminal terakhir, akhir sekaligus juga terminal awal. Jadi kita ini makhluk apa? Aslinya kita ini makhluk akhirat, sedang dikaryakan di dunia, membawa nilai-nilai akhirat yang disebut dengan nilai-nilai keilahian. Makanya ketika ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, bukan hanya wajibul wujudnya yang ditiupkan, tetapi juga sifat karakternya Allah. Maka dirangkum dalam 99 asmanya Allah. Jadi saat ruhku ditiupkan itu, ditiupkan juga Ar-Rahman, ditiup juga Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, sampai As-Sabur, semuanya itu ada. Maka di Quran dikatakan segala kebutuhan tentang dirimu sudah ada dalam dirimu sendiri. Jadi tidak perlu mencarinya keluar. Nah, kenapa kita tidak mendapatkan yang kita butuhkan? Karena nyarinya selalu keluar. Makanya carilah ke dalam dirimu sendiri. Itu namanya meniti ke dalam diri. Jadi tugas kita di dunia adalah mempercantik dunia yang sudah cantik ini,
Makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berkarya, yang berguna untuk orang banyak. Bikin sendok aja udah ada gunanya hidup tuh. Bikin garpu tuh ada gunanya hidup itu. Bikin kain ada gunanya tuh hidup. Nah kita ini selama ini mengatakan manusia berguna itu yang rajin melaksanakan ritual-ritual agama tertentu sampai dia melupakan dunianya. Nah itu sudah salah kaprah. Sehingga kita menjadi orang yang usil pada orang lain ketika orang lain berkarya. Kan sekarang ya, kalau orang tidak berbuat apa-apa, asal kelihatan saja menjalankan ritual agama, kan disebut soleh. Kan soleh itu ukurannya itu. Ngaji seminggu tiap hari, kerja enggak. Kan sekarang ini kan, asal orang rajin seminar dapat sertifikat, kan gampang naik pangkat. Besok-besok sudah jadi guru besar aja. Kan gitu kalau PNS. Ya saya cuma khawatir aja, itu yang seminar tiap hari, kapan dia punya waktu ngamalin hasil seminar? Sama dengan orang yang ngaji tiap hari, kapan ngamalkan hasil pengajian? Soleh itu bukan di pengajian, kalau lagi begini kalian duduk di depan saya, kan kalian itu kelihatan seperti baik. Kalau di depan saya gini, kelihatan seperti sabar. Kalau udah pakai baju rapi gini, kan kelihatan seperti soleh. Kelihatannya. Padahal tidak ada ujian apa-apa di sini. Tidak ada ujian apa-apa di sini. Ujian yang sebenarnya itu ketika kalian keluar dari sini. Naik sepeda motor, jalan macet, stop, jangan hidupkan klakson. Jangan nyalip kiri kanan, di situ aslinya kalian tuh kelihatan. Di sini ya, cari orang sabar susah saya ngukurnya. Tapi di jalan dia orang sabar kan gampang. Betul nggak? Nyalip kiri, nyalip kanan, udah jelas di stopan, masuk sini. Padahal diem aja. Kan ketika stopan sudah warna hijau, kan jalan juga. Di situ saya bisa lihat orang yang gak sabar. Di sini semua kelihatan seperti sabar. Jadi sebetulnya ketika sedang di masjid gini, kalian itu semua sedang pakai topeng. Sedang berpura-pura jadi orang baik. Keluar dari sini, sendalnya keinjek orang. Udah mulai nyolot itu. Itu aslinya tuh di situ. Nah kita ini selama ini mengukur kesolehan dengan alat ukur yang salah. Kalau orang sudah putih ke atas, putih ke bawah, pakai ubel-ubel putih, sorban putih, tangannya cuma muter-muter tasbih, soleh. Padahal itu baru kelihatan soleh. Orang soleh itu bikin pesawat, orang soleh itu riset setiap hari, bikin sabun yang tidak mencemari lingkungan, bikin listrik yang bisa menerangi kampung-kampung yang kegelapan, bikin kabel. Gimana caranya supaya bikin kabel yang hambatan listriknya sekecil mungkin, sehingga listrik itu tidak boros karena hambatan listriknya kecil. Orang yang soleh itu setiap hari berkarya bagaimana supaya kehidupan ini semakin beradab, semakin mudah. Itu soleh. Orang soleh itu bikin HP, bikin Google Map. Sekarang kalian mau pergi ke rumah saya dari Jakarta, pencet aja Jalan Sariwangi nomor 51, nyampe. Lurus 5 km belok kanan, 10 km belok kiri, jelas sekali ada suaranya. Pernah mikir nggak kenapa orang bisa bikin seperti itu? Itu harus menguasai yang namanya komputasi, harus menguasai bahasa program, harus menguasai tentang gravitasi. Karena itu semua menggunakan teori gravitasi. Kalau saya cerita itu pasti kalian nggak ngerti. Makanya daripada saya cerita lebih bagus nggak usah. Karena saya salah alamat kalau di sini. Kalau di depan mahasiswa yang sedang belajar teori gravitasi, saya jelaskan bagaimana Google Map itu dibuat. Tercengang tuh mahasiswa. Nah ini soleh saya bilang.